Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas. Alhamdulillah pada hari ini hadir Bapak Kepala Dinas Kominfo. Syukur kita hadir Pak Sekda, Pak Wawan, Bapak, Ibu, kaum muslimin, hadirin hadirat saudara jemaah salat zuhur yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, dan alhamdulillah pada hari ini sudah puasa yang ke-23 ya. 24. Alhamdulillah, dan memang situasi kondisi Kota Bukit Tinggi saat ini berada pada zona oranye tentang COVID-19. Mudah-mudahan cepat berlalu. Salat di salam kita sampaikan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya tidak akan menceramahi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi saya akan memberikan informasi dan tentu mengajak mari kita bersama-sama. Mungkin apa yang akan kami sampaikan nanti, kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu setuju, mari kita laksanakan bersama-sama. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang berbahagia, dalam beribadah semua kita tentu menginginkan dapat melaksanakan ibadah-ibadah wajib itu dengan semaksimal mungkin, dan begitu juga dengan ibadah-ibadah sunatnya. Bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah sunat sebanyak mungkin, apakah salat sunnah, salat tahajud, dan puasa Senin Kamis, dan ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya. Namun realitanya tentu kita sebagai manusia akan ada kendala-kendalanya dalam melaksanakan ibadah wajib, ibadah sunnah juga demikian. Jadi seperti contoh, ketika ada kita uzur, sakit, dan juga kita sebagai musafir melakukan perjalanan, tentu itu mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan ibadah kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat berbahagia, ternyata ada petunjuk Rasulullah SAW yang mengajarkan bahwa ketika kita uzur, ketika kita berhalangan, kita musafir, tentu kita berkeinginan bagaimana pahala yang sebelum kita sakit, sebelum kita melaksanakan perjalanan itu tetap seperti itu. Tapi ada keterbatasan kita. Kalau sakit itu sunnah-sunnah itu tidak bisa kita laksanakan. Namun demikian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Musa, yang artinya seperti ini, bahwa berulang kali Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bepergian atau musafir, maka tetap dituliskan pahala baginya sebagaimana saat dia mukim dan sehat. Jadi maksud hadisnya adalah seorang yang sakit atau musafir akan tetap dapat pahala sebagaimana ketika dia lagi sehat atau mukim, walaupun ibadahnya berkurang dari saat dia sakit atau dari saat dia musafir itu. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis lain dengan yang lebih gamblang. Artinya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang mengalami sakit melainkan akan ditulis baginya seperti apa yang diamalkan dikala dia sehat. Jadi Bapak dan Ibu, demikiannya kita beribadah dan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan tiap hari di tiap waktu-waktunya
tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah tadi. Jadi ketika kita rajin melaksanakan ibadah tahajud, ibadah salat sunnah, puasa Senin Kemis, nah pas kita ada uzur sakit, tetap dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Demikian juga ketika kita sudah terbiasa salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid atau musala. Nah, ketika kita terlambat pun seperti kita salat berjamaah, kita terlambat sudah kita niatkan yang sudah biasa salat berjamaah, maksudnya dari rumah atau dari tempat dia bekerja sampai di lokasi sholat di musala, dia terlambat dan Allah tetap menilainya seperti dia tidak terlambat. Tapi sebaliknya ketika kita melaksanakan ibadah wajib itu tidak seperti rutin ibadah atau salat wajib itu berjamaah, ketika kita terlambat atau tidak melakukan ibadah salat berjamaah, maka nilainya tetap salat sendiri-sendiri. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berhadir, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak salat sunnah kita, ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ketika kita berhalangan nanti, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah tadi, kita tetap diberi pahala yang sama ketika kita masih sehat. Sekian saja, mohon maaf terlebih dan terkurang. Saya tidak menggurui bapak-bapak, tidak menceramahi bapak-bapak, tapi mengajak dan menghimbau seperti informasi yang kami sampaikan tadi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.